sedih banget. Al-Fatihah. Terus jadi kapan kita ke Turki? Udah lu gak usah ngomong luar negeri. Lu andai kata ngomong luar negeri gue juga gak bakal sama lu. Oh iya, Pak Wahid juga meninggal. Kalian masih ingat Pak Wahid yang dulu, kalian kalau pernah dengar sejarah aku ngacak-ngacak preman kampung rambutan mas sama teman-teman Kopassusku, rekan-rekan dan saudara angkat, gara-gara Pak Wahid ditusuk. Nah, pernah dengar nggak kalian sejarah Mas Rian pernah ngacak-ngacak preman sekampung rambutan? Nah, itu sejarahnya Pak Wahid waktu ditusuk sama preman sana mas, agen kita. Itu tahun berapa itu, sekarang Pak Wahid udah meninggal, minta doanya juga. Al-Fatihah. Parjo kalau kalau lu pernah ke Kudus, ya kan, berarti kita ini lagi. Gua ada 3 tempat yang belum pernah gua kasih tahu lu. 3 tempat. Di mana? Kudus. Kita planning setahun 3 kali aja. Pertama ke Maroko, kedua ke Rusia, ya kan? Lalu bagus-bagus tuh. Udah nyon, lu langsung aja belak-belak. Aneh, Maroko itu mana? Ambon. Apa mana nih? Sulawesi. Apa mana nih? Ke Ukraina aja. Jangan Ukraina jangan. Di Magelang mas, lagi main baru aja nyampe di Magelang. Aku udah bilang aku di sini sampai awal bulan, habis itu baru balik Kudus lagi. Mas Ren kapan ke lapangan lagi mas? Boleh nggak sih mas, aku nggak kerja lagi mas. Kalau aku nggak kerja lagi kalian nggak mau kenal sama aku, nggak apa-apa. Pergi kamu, pergi kalian. Gua mau jadi bandar togel. Asli apa? Ada bapak. Magelangnya mana mas? Klikon, kamu ketik di Google Kasuari Exotic Resort apa? Nah aku di kampung sebelahnya, bukan Kasuari, di kampung sebelahnya. Ya kampung sebelahnya itu yang susah dicari. Tugasmu hanya untuk bekerja. Ya gue juga dulu waktu naik pikiran gue begitu mas. Dan ternyata ketika gue ada masalah, gue keluar dari rumah, gembel gue mas, gak punya apa-apa. Cuma bawa emek doang. Jadi ini pikiran anak-anak polos dan keluguan gue di masa lalu, sekarang mata duitan. Tapi bisa gak sih orang itu berubah sifat? Bisa gak sih gue nanya? Karena kok ngerasa gak bisa. Gue jadi kayak selalu jadi Rian yang dulu gitu, yang naif, yang bodoh, yang lugu, yang tulus, yang selalu ikhlas sama orang lain. Kenapa sih gak bisa berubah sifat? Gue tanya. Saya keajuran mas, boleh silaturahmi? Boleh mas, saya tunggu, jangan lupa passwordnya. 1 bungkus diplomat ini sebagai ini apa namanya? Apa sih kalau bahasanya orang suun apa namanya? Allah. Kalau orang suan kiai itu sebagai apa sih? Kayak doa. Taliasi. Karena ilmu saya kan mahal mas. Apalagi cerita-cerita tentang keaplesan saya. Oh mahal banget itu kalau dibukuin. Rokos bungkus harga ngoceh. Boy, dalam itu apa? Om Heri kemarin ke Malang tuh, Om Heri nanya dulu. Dari kita. Qatar. Amerika Qatar. Iya dari kita. Salamin kangen gue, salam rindu dari Mas Rian. Ya Allah Mas Nadi, astagfirullahaladzim. Jadi serba salah, jadi bingung mas. Mas sampaikan maafku sama istri ya. Suatu saat aku pasti bakal menemukan kesempatan buat nemuin kalian dan minta maaf sama kalian dari semua kesalahan di masa lalu. Alhamdulillah masih mau jadi saudara. Itu beda nonton banyak nih, 2.700 nonton banyak. Iya, baru sadar gue. Tadi bukan 350, terus naik 900 ya. Lu 2.700 orang, lu ngapain aja hidup lu? Banyak amat. Pada kepo. Bayangin nyon gue hidup juga 1.800 orang dan memastikan mereka seanak istrinya bisa makan semua sejahtera, ngulain anak sekolahin, bikin rumah segala macam. Salah satunya beginian. Terus salah satunya Moko juga tuh dari 1.800 orang salah satunya Moko. Tapi emang ini nyon, gue punya kebanggaan dong. Tanya sama Moko nih. Bayangin, gue nih sejarah nyon, satu-satunya orang mandor, dibilang manajer operasional, direktur operasional, monggo silakan. Tapi gue satu-satunya orang yang nggak pernah diomongin jelek sama orang-orang yang gue pimpin yang jumlahnya itu 1.800-an orang.
tanya sama kok lu selama nongkrong di mana-mana di warung-warung pernah nggak orang ngomongin karyawan apa teman-teman kerja kita ngomongin kejelekan gue? Nggak pernah kan? Tuh bayangin Nyon, bayangin perfect 20 tahun kerja kagak pernah ada yang pamitan mengundurkan diri 1-2 doang paling. Bayangin perusahaan-perusahaan lain udah kayak apa tiap minggu orang keluar masuk. Di Arianto kagak dulu 20 tahun yang kagak ada orang pamitan, Mas Rian aku sudah tidak mencintaimu lagi, maaf saya harus kerja di tempat lain. Kagak ada, semua cinta sama lu. Maaf ya. Takbir, Allahu Akbar. Lu ngomong takbir, gue jadi ingat zaman ini. Lu ngomong takbir, gue jadi ingat waktu zaman demo. Baik Mas Rian, aku aja Demo. Sudah kamu Gunawan diam, kamu terima saja fitnahku. Ya, kue tak fitnah angger tombo. Yo, dasar lu Gunawan, lu nggak mau ketemu lagi gue, takut keseret-seret masalah gue. Apaan lu? Lu teman macam apa? Nggak boleh protes. Lu gua fitnah sama aja. Namaku masih besar Mas ketimbang masalahmu. Mas, sampai jujur ya, maaf ya. Ini Nyon, gue sampai wah Rian salahnya begini banyak. Mas, gue bener salah gue sama bapak gue tuh banyak banget. Tapi kesalahan macam apa sih yang kalian? Banyak. Gue dulu pernah nyolongin duit bokap gue dari dompet waktu gue kecil, salah satunya, ya kan? Nah sering suruh ngambilin air putih. Orang kalau ketemu gue, orang kalau ketemu gue banyak yang nanyain. Gini wah jadi bulan-bulanan. Gue bilang ya kan. Iya banyak yang ngira udah penjara. Nih. Gak apa-apa. Yang di penjara, gue bilang tuh tuyul sama debit sungkem, gue bilang gitu, ya kan? Gue padahal waktu itu kalau misalnya gue masuk penjara tuh pengen disiapin jadi kepala kamar katanya. Mas ntar lu jadi kepala kamar aja. Tiap hari kerjaan lu cuma rokok buang. Jadi makanya Mas sampai gue nanya, Mas kalian bener aku salahku, oke lah. Coba deh Mas sebutin salah gue apa sih Mas, lu tahu? Nggak tahu. Kalau nggak tahu, kalau ngomong lu bilang, kita dong lu berarti, gituin aja. Sampai tau nggak yang paling, tapi benernya gue dulu pernah gedek cuman gara-gara ini aja sih. Arianto sekarang rusak gara-gara uangnya dipakai buat bayarin utangnya Mas Rian. Astagfirullahaladzim. Bokap gue Pak Haji Arianto yang sangat mencintai gue itu ya, pernah bayarin utang gue cuma 600 juta, itu kan cuman sih, banyak 600 juta. Dulu waktu gue gagal investasi Bitcoin itu, tapi kan gue nyariin beliau uang puluhan miliar nih per bulan. Ya itu kesalahan gue manusia. Nggak usah. Bukan. Nggak usah ngomongin itu, jadi juga. Bukan begitu. Ada yang gue pengen kalian tahu itu, Mas gue tolong. Keadaan Arianto saat ini tuh butuh support, butuh doa. Pak Haji itu butuh doa, butuh support. Dan tolong jangan kait-kaitan kayak karena nggak ada hubungannya. Bukan karena gue. Kalian gue tuh kayak kerja keras gue 20 tahun sia-sia. Kayak gue cuman merusak doang tuh. Apa sayang? Tuh pengacara lu tuh bilang tuh bubar. Siapa? Mas Agus. Dokumen tuh. Mas Agus. Dokumen tuh. Terima kasih support dan doanya, dukungannya Mas sampai saat ini untuk menjaga saya tetap waras. Mas Agus tuh salah satu yang bener-bener yang walaupun lu nganggep beliau ini orang kayak gua, lu teman-teman yang lain nganggep beliau ini orang keras, ya kan? Karena emang orangnya tahu sendiri pengacara kan banyak negasi. Kalau bener atau salah, negas duluan. Yang salah nomor 2 itu Mas Agus gitu. Tapi biar bagaimanapun juga dia salah satu orang yang bikin gua keep waras. Gue orang lain jadi gua udah gila Nyon. Dia salah satu orang yang bikin gua tetap. Iya. Anjay. Iya. Kata Mas Agus